Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Miska ya. Pertama-tama izinkan saya dulu untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Bu Faris ya, Ses Titi ya. Kemudian Dr. Arif yang sekarang kita bertemu ya, Mas Arif ya, dalam seminar melalui internet ini. Kemudian saya lihat di peserta Mbak Miska ada juga guru-guru saya ini. Saya sapa dulu ya. Silakan, Dok. Ada Dr. Surono, ya ini guru saya ini. Ada Dr. Boni, ya. Kemudian saya lihat di sini ada Dr. Ade Komara dan lain-lain ya. Ada Pak Sugeng, ya mudah-mudahan ini menginspirasi kita ya, sebagai guru-guru kita juga. Dan kepada para peserta lainnya, yang hari ini kita akan berbicara tentang fakta dan pencegahan tentang virus corona ini. Baik, ya pertama-tama mungkin yang perlu kita sampaikan adalah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada pagi hari ini sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan gitu ya, masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dalam keadaan sehat tentunya tanpa ada kurang satu apapun. Yang ini barangkali tentunya akan sangat penting bagi kita karena di tengah terpaan badai gitu ya, badai virus corona ini ditambah dengan luasnya informasi-informasi yang kita dapatkan, sekarang sudah barangkali informasi ini sudah kenyang kita dapatkan. Ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan virus corona ini. Ya, mulai dari awal Januari sampai 3 bulan sekarang ini adalah semua media sosial, semua di media itu bahkan semuanya sudah mengarah kepada informasi tentang virus corona ini. Sehingga menurut saya adalah sangat luas bagi kita untuk mengetahui tentang keberadaan virus corona ini sesuai dengan informasi yang ada. Cuman barangkali teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, virus corona ini adalah bukan merupakan serangan yang pertama bagi kita di Indonesia bahkan di dunia gitu ya, karena kita sudah mengalami ini sebenarnya sudah punya pengalaman misalnya dengan adanya SARS ya, adanya MERS dan sebagainya. Sehingga ada kata kunci yang paling penting bagi saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian adalah bahwa virus corona ini adalah bukan merupakan hal yang sepele ya, tetapi jangan lupa ini juga bukan merupakan hal yang sangat menakutkan. Jadi itu kata kunci yang pertama. Nah, jadi dengan kata kunci pertama ini teman-teman sekalian mengatakan kepada kita bahwa artinya ini bukan hal yang sepele, artinya kita tetap harus waspada. Tetapi juga bukan hal yang sangat menakutkan seperti yang kita awal-awal dulu kita tonton. Misalnya ada yang misalnya meninggal tiba-tiba kejang, ya, yang tiba-tiba di jalan jatuh, tiba-tiba meninggal. Ada sequel film misalnya yang diambil dari film zombie, yang dipotong-potong filmnya, sehingga meninggalnya orang-orang yang kena corona itu seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi teror informasi yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang awam. Nah, sehingga terima kasih kepada ICTS pada hari ini ya yang sudah membuka kesempatan kepada kita untuk memberikan sebenarnya fakta daripada virus corona itu adalah merupakan fakta yang tidak harus terlalu menakutkan seperti apa yang kita bayangkan. Nah, sehingga poin saya adalah bagaimana pada hari ini kita mendapatkan gambaran sedikit ya, paling tidak tentang penyeimbang lah. Penyeimbang bahwa kita wajib waspada. Artinya kita persiapkan diri kita dengan segala macam ilmu yang kita miliki, dengan segala macam fasilitas yang kita miliki untuk membentengi diri kita dalam menghadapi virus corona ini. Tapi jangan lupa bahwa ada hal-hal lain artinya yang bisa kita kuatkan dalam diri kita, yaitu dalam rangka kita meyakini bahwa semua yang terjadi pada hari ini adalah musibah. Ya, musibah yang telah ditetapkan oleh Tuhan pencipta kita, yang ini mau tidak mau kita harus kita hadapi. Nah, sedikit tentang musibah, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa musibah itu adalah merupakan suatu kejadian yang menimpa semua kita. Apakah itu baik, apakah itu buruk? Ini perlu kita pahami dulu. Ya, terkadang kata musibah
ini kita pahami sebagai hal-hal yang tidak enak saja. Nah, padahal menurut persepsi Tuhan kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu, apakah dia baik, apakah itu buruk, pasti dalam settingan Allah itu adalah pasti baik dia, pasti suatu kebaikan. Nah, tinggal bagaimana persepsi kita masing-masing dalam menghadapi hal itu tersebut. Termasuk misalnya persepsi kita, apakah ini musibah yang menakutkan, apakah ini musibah yang bisa memberikan hikmah kepada kita. Ini luar biasa hikmahnya. Ya, dengan virus corona ini kita bisa berkumpul dengan keluarga dengan penuh gitu ya. Kita bisa, bagi peneliti barangkali bisa melaksanakan tulisan-tulisan dan sebagainya. Ya, dengan kita bisa virus corona ini kita makin kuat, artinya pemahaman kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Miska gitu ya, bahwa kita diserang oleh virus ya yang ukurannya kurang dari sekian mikron itu. Ya, ini sudah babak belur, ya, artinya gelabakan kita. Itu musuhnya tidak kelihatan, artinya sangat kecil. Nah, sehingga yang paling penting kata kuncinya yang pertama yang tadi yang adalah bagaimana kita meyakini bahwa ini adalah musibah, tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita hadapi pada hari ini. Nah, baik teman-teman sekalian, ada sedikit share dari saya mengenai virus corona ini. Sebentar. Mohon maaf, Mbak Miska udah masuk, Mbak? Mbak Miska? Halo? Iya dok, sudah masuk. Terima kasih. Oke, sudah. Nah, jadi pertama tentang coronavirus ya, mengenal novel coronavirus 2019. Ini pendahuluannya. Bahwa novel coronavirus 2019 ini yang kita sebut dengan COVID-19 ini adalah virus baru ya yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan dapat diluruskan di antara manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia adalah segolongan dengan virus SARS dan MERS. Jadi satu golongan. Nah, sampai saat ini itu sudah ditemukan sebenarnya ada lebih dari 30 itu ya macam daripada virus corona itu. Nah, yang sudah pernah ya dialami oleh dunia itu salah satunya adalah SARS dan MERS itu. Nah, virus corona ini diidentifikasi pertama kali pada tanggal 7 Januari 2020 saat terjadi wabah di Wuhan atau Cina. Nah, gejalanya adalah dia sama ya, menyerang infeksi saluran nafas dengan gejala klinis yang sangat bervariasi. Nanti kita jelaskan di belakang, mulai dari ringan hingga berat. Nah, sampai tanggal 8 April, bahkan misalnya hari ini, yaitu angka kejadian infeksinya itu adalah 5,73% di dunia, sedangkan case fatality rate di Indonesia itu sudah mencapai angka 8,12%. Nah, ini secara epidemiologi, bahwa perjalanan penyakit yang pertama kali kantor WHO di Cina itu menginfokan kasus pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui di kota Wuhan itu pada 31 Desember. Gitu ya. Halo, kok hilang, Mbak? Mohon maaf, sebentar ya dok. Bentar, dok. Bentar. Silakan dicoba lagi, dok. Ya, lanjut ya. Satu pekan berikutnya, itu Cina sudah bisa mengidentifikasi etiologi atau penyebab infeksi ini, yaitu disebut dengan novel coronavirus. Ya. Kemudian 13 Januari, itu sudah dilaporkan di Thailand. Tanggal 15 Januari itu dilaporkan di Jepang. Nah, di Indonesia itu baru dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, inilah nanti yang membedakan apakah dia disebut dengan epidemi, apakah dia disebut dengan pandemi. Kalau epidemi itu berarti dia terjadi di satu negara saja atau di lokal, tapi kalau disebut dengan pandemi berarti dia terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, hingga pada hari tanggal 8 April itu, ini luar biasa ya, sudah terjadi kasus 1,4 juta kasus yang dilaporkan. Nah, ini apa sebenarnya coronavirus itu? Coronavirus itu adalah, kenapa disebut corona? Karena memang lapisan terluarnya itu dia bersifat berbentuk crown ya, atau mahkota. Nah, ini ada susunannya dari ordo Nidovirales, ya, family-nya Coronaviridae,
genusnya coronavirus dan toravirus. Nah, semua ini akan nanti dibedakan berdasarkan protein permukaannya. Nanti mungkin barangkali akan lebih dijelaskan oleh Dr. Arif ya. Nah, ini ada perbedaan teman-teman sekalian antara virus yang di Wuhan ini dengan SARS dan MERS ya. Kalau yang di MERS itu pertama kali dilaporkan di Saudi Arabia tahun 2012. Kalau yang SARS itu dilaporkan di Cina Selatan pada tahun 2002. Nah, transmisinya juga berbeda. Kalau yang SARS ditularkan dari kelelawar, penularan antara manusia terjadi melalui kontak dan percikan. Nah, kalau yang MERS dikarenakan bersentuh, ya, mengkonsumsi daging dan meminum susu unta yang terinfeksi, dan transmisi melalui percikan dan kontak. Nah, pada transmisi yang Wuhan coronavirus ini memang masih ada penelitian lebih lanjut, ya. Tapi sekarang, ya, tapi kita masih berpendapat berat bahwa transmisi antar manusia itu hanya melalui kontak atau dengan droplet atau percikan saat kita batuk atau bersin. Nah, ini mungkin perlu di-highlight ya, bahwa nanti penularan virus corona itu adalah dengan melalui kontak atau dengan droplet percikan saat kita batuk atau bersin. Nah, kasusnya yang membedakannya adalah kalau misalnya SARS kemarin itu hanya 10%, ya, kalau MERS itu luar biasa sampai 34%. Nah, ya untuk yang kasus Wuhan coronavirus ini adalah 5,73%. Baik, nah ini gejala klinis. Nah, teman-teman sekalian, ini mungkin highlight yang kedua adalah bagaimana kita bisa membedakan gejala klinis yang muncul antara coronavirus dengan flu-flu biasa. Ya, karena hampir sama ya. Nanti akan membedakannya adalah lebih lanjut pada saat misalnya ada pemeriksaan tambahan berikutnya. Nah, ada gangguan pernapasan, ya, misalnya ada batuk, ya, ada pilek, ya, ada sesak napas. Nah, yang paling penting adalah gejala demam, ya, yang secara studinya bahwa dikatakan bahwa demam itu adalah gejala yang 99% muncul pada kasus di mana dilaporkan dengan coronavirus yang positif ini. Masa inkubasinya lebih lama dia, yaitu 2-14 hari. Apa itu masa inkubasi? Adalah masa ya di mana pada saat kuman itu berinteraksi dengan host atau manusianya sampai dia menimbulkan gejala. Itu masa inkubasi. Nah, untuk metode penularan ya, ini kita masih berpendapat berat bahwa harus melalui droplet. Apa itu droplet? Nah, kalau bahasa umumnya droplet itu adalah dahak. Ya, atau percikan-percikan. Pada saat kapan? Pada saat kita bersin, pada saat kita batuk. Bahkan berbicara pun, ya, kalau ada percikan-percikan yang keluar, itu adalah kita sebut dengan droplet, yang ini merupakan sumber atau cara penularan coronavirus ini. Nah, sehingga kalau droplet, ya, maka cukup dengan masker bedah saja, ya, karena ukurannya lebih besar dari 3 mikron, ya, dan harus mencegah droplet. Nanti kita bahas di belakang. Nah, yang masih tanda tanya adalah penularan melalui airborne, ya. Karena ukurannya kalau dia berseliweran di udara itu, maka ukurannya pasti akan kurang dari 3 mikron dia. Ya, dia akan melayang-layang di udara. Nah, sehingga kesimpulannya kalau dia penularannya melalui airborne, kalau bahasa umumnya airborne itu adalah hawa, ya. Artinya dari kita berbicara, dia melayang-layang di udara. Nah, sehingga nggak cukup dengan masker bedah saja yang kita gunakan, tapi harus menggunakan masker khusus, yaitu masker N95. Dan itu pasiennya juga harus selalu dalam ruangan isolasi. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah saya ingin menampilkan tentang kriteria kasus, ya, terutama di buku panduan dari WHO, kemudian diteruskan oleh Kementerian Kesehatan. Ini ada revisi ketiga. Yang dari revisi 3 ini sebenarnya gampang dipahami, ya, tentang membedakan seseorang itu disebut ODP atau PDP, ya. Yang pertama, orang yang PDP itu atau pasien dalam pengawasan itu adalah yang memiliki demam, ya, atau riwayat demam. Yang kedua, dia memiliki satu di antara gejala gangguan pernapasan atau semuanya. Apa itu gejalanya yang muncul? Batuk, ya, atau pilek, nyeri tenggorokan,
sesak napas, salah satunya saja atau semuanya, dan dia berada di negara atau daerah terjangkit. Maka dia disebut dengan PDP. Ya. Kriteria yang kedua adalah dia ada demam atau riwayat demam, tapi tidak ada gangguan pernapasan. Tapi dia pernah ada riwayat kontak dengan kasus yang probable. Apa itu kasus probable? Itu adalah kasus yang memang sudah diperiksa dengan positif virus corona. Maka dia PDP. Kriteria yang ketiga, salah satu dari gejala pernapasan, ya, dan dia sudah pernah riwayat kontak dengan riwayat yang confirm atau probable. Maka dia di PDP-kan. Ya. Nah, kriteria yang ketiga adalah dia berada di daerah terjangkit, ya, tapi dia memiliki gejala ISPA berat, ya, pneumonia berat, ya, yang tidak diketahui penyebab pastinya, maka dia di PDP-kan. Ya. Nah, jadi 4 kriteria ini teman-teman sekalian adalah bagaimana kita mengkriteriakan orang itu menjadi PDP. Nah, kalau ODP, ya, ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Dia memiliki demam atau riwayat demam, ya, kemudian dia berada di daerah terjangkit, atau yang kedua adalah memiliki salah satu gejala, ya, memiliki satu gejala tadi, apakah batuk pilek, demam dan sebagainya, tapi dia juga berada di daerah terjangkit. Nah, ini tindakannya. Ya, kalau dia PDP, rawat inap, isolasi rumah sakit, ya, pemeriksaan spesimen, ya, kalau kontak erat pasien dilakukan pemantauan kondisi kesehatannya. Kalau ODP juga sama, ya, ODP itu harus diisolasi di rumah dan harus sama pemeriksaan spesimen dia. Kalau yang buku panduan sebelumnya, yang ODP itu belum diperiksa spesimennya, tapi di panduan revisi ketiga maka sudah harus diperiksa spesimennya dan seterusnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan adalah pada revisi ketiga, teman-teman sekalian, itu ada namanya kita sebut dengan kontak erat. Ya. Nanti di revisi keempat, kontak erat ini dia akan menjadi OTG namanya, ya, orang yang tanpa gejala. Ya, membedakannya adalah kalau PDP ada gejala, ya, ODP atau PDP ada gejala, tapi kalau kontak erat itu tidak ada gejala dia. Nah, kontak erat di revisi ketiga itu ada 2 dia. Yang pertama adalah kontak erat resiko rendah, yang kedua adalah kontak erat resiko tinggi. Siapa yang rendah? Yang rendah itu adalah orang yang tanpa gejala yang kontak dengan PDP. Apa itu PDP? Berarti belum positif dia, ya. Nah, kalau orang yang kontak erat resiko tinggi adalah orang yang kontak dengan confirm. Artinya orang yang PDP yang sudah dipastikan bahwa dia adalah positif mengandung virus COVID-19 ini, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah revisi keempat. Nah, kesimpulan pada revisi keempat ini, teman-teman sekalian, ini makin gampang, ya. Kenapa makin gampang? Makin gampang kita meng-ODP-kan orang, ya. Makin gampang kita mem-PDP-kan orang. Ya, karena apa? Karena semakin kita hati-hati, ya, semakin mengerucut bagi kita untuk memberikan kesimpulan bahwa orang ini apakah dia OTG, apakah dia ODP, apakah dia PDP. Ya, sehingga berikutnya akan lebih mudah kita dalam memberikan penanganan, apakah dia mungkin karantina rumah, apakah dia menggunakan isolasi rumah, apa dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa ada gejala-gejala yang muncul nanti. Apakah dia gejala ringan, ya, gejala sedang, gejala berat. Kalau gejala ringan itu cut off-nya sama, ya, semuanya harus demam. Ya, demamnya berapa? Cut off-nya adalah 38 derajat Celcius. Ya, ada batuk, ada nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan malaise. Malaise itu lemah, ya, kayak nggak ada tenaga dia. Ya, yang kedua kalau dia sedang, dia ada demam, sama 38 derajat Celcius, ada sesak nafas, ada batuk menetap dan sakit tenggorokan, dan pada anak itu ada batuk dan takipnu. Takipnu itu artinya napasnya cepat, ya. Ya, dengan pneumonia ringan, mengalami batuk atau kesulitan bernapas dan napasnya cepat. Apa itu napas yang cepat itu? Yaitu kalau dia kurang dari 2 bulan itu lebih dari 60 kali per menit. Ya, kalau lebih dari usia 2 sampai 11 bulan itu lebih dari 50 kali per menit napasnya. Kalau dia usia 1 sampai 5 tahun itu lebih dari 40 kali per menit. Nah, untuk orang dewasa, teman-teman sekalian, untuk yang gejala sedang ini maka dia napasnya itu harus menjadi patokan, ya, apakah dia gejala sedang atau berat.
Nah, untuk gejala berat, teman-teman sekalian, tadi ada demam dengan 38 derajat Celcius. Kemudian ada yang penting di sini. Jadi ada infeksi saluran napas dengan tanda-tanda satu, peningkatan frekuensi napas, yaitu 30 kali per menit napasnya. Ya, jadi ada sesak napas dia. Ada respiratory distress. Ya, kalau ujung-ujungnya dia biasanya kita sebut dengan ARDS. Ya, biasanya berakhir dengan di ruang ventilator, dan kalau tidak tertangani biasanya berakhir dengan kematian, ya, dan seterusnya. Nah, ini penting teman-teman sekalian, ada istilah baru ya dalam pada visi yang keempat itu adalah orang tanpa gejala. Itu kita sebut dengan OTG. Siapa OTG itu? Adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang positif COVID-19. Apa tindakannya? Isolasi di rumah, gitu ya. Kalau ODP, orang dalam pemantauan itu adalah orang yang mengalami demam, cut off-nya adalah 38 derajat Celcius, atau riwayat demam, atau gejala gangguan sistem pernapasan, ya. Bisa semuanya, bisa salah satunya, ya. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Itu pertama. Terus yang kedua, ya, klasifikasi yang ODP yang kedua adalah orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan, artinya tidak ada demam ya, tapi ada gangguan pernapasan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable. Maka dia di ODP-kan. Apa tindakannya ODP? Isolasi diri di rumah, ya. Nah, kemudian adalah yang ketiga, untuk pasien dalam pengawasan atau PDP itu adalah yang pertama adalah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut, ya, atau ISPA, yaitu demam 38 derajat Celcius atau riwayat demam, disertai salah satu gejala gangguan pernapasan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk status PDP itu adalah orang dengan demam, ya, atau riwayat demam, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang ketiga adalah PDP itu adalah orang dengan ISPA berat ya, atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Nah, kalau dia ringan maka diisolasi di rumah, kalau sedang cukup di rumah sakit darurat saja, tapi kalau berat maka dia harus dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, yang terakhir adalah kasus yang konfirmasi atau kita sebut dengan kasus yang probable itu adalah indikasinya adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan positif melalui pemeriksaan PCR. Nah, ini pemeriksaannya adalah PCR ya. Kalau ringan diisolasi diri di rumah, kalau sedang dirawat di rumah sakit darurat, kalau berat adalah dirawat di rumah sakit rujukan. Ini sama ya, ini sederhananya. Kemudian ini ada kolom, ya. Kolom ini lebih mudah gitu ya. Ada 8 gangguan kriteria untuk mem-PDP-kan seseorang, ya. Bukan mentersangkakan ini, tapi mem-PDP-kan, ya. Yang pertama adalah ada demam atau riwayat demam, ada gejala dan tanda gangguan pernapasan satu atau salah satunya, kemudian ada pneumonia berat atau ISPA berat. Nah, ini yang penting. Tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Yang berikutnya adalah dia pada 14 hari terakhir sebelum gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal. Ini penting. Sehingga yang pertama ini adalah ada gangguan demam, atau demam dan seterusnya, ada pneumonia berat, maka dia di PDP-kan. Jadi pasien dalam pengawasan. Yang kedua sama, ya, walaupun dia tidak ada pneumonia berat, ya, tapi dia ada demam, ada gangguan pernapasan, ya, tidak ada penyebab lain, ya, maka dia di PDP-kan. Kriteria ketiga sama, ya, walaupun dia tidak di luar negeri, ya, dari kasusnya, tapi dia berada di area transmisi lokal di Indonesia, maka dia di PDP-kan. Ya. Nah, sama dengan yang kriteria yang keempat,
ya. Jadi transmisinya dari luar atau transmisinya dari area lokal di Indonesia. Nah, yang menarik adalah kriteria yang kelima. Kalau dia ada demam, ya, atau riwayat demam, yang lainnya adalah negatif, ya, tapi dia ada kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum gejala, maka dia disebut dengan PDP, ya. Jadi ada demam atau riwayat demam, tapi dia pernah kontak, ya. Nah, yang keenam, ya, sama ya, ada gejala, ada demam, ada pneumonia berat, dan pernah kontak. Jadi semua yang pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi, ya, apakah dia bergejala lengkap atau tidak, maka dia di PDP-kan. Ya, yang terakhir juga sama, ya, walaupun dia tidak pernah kontak dengan yang konfirmasi, tidak ada riwayat dengan perjalanan 14 hari terakhir di daerah-daerah terjangkit atau transmisi lokal, tapi gejalanya lengkap, ya, bahwa ada demam atau riwayat demam, ada gejala gangguan pernapasan, ada pneumonia berat, ya, ada tidak adanya penyebab lain, ya, yang berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, maka dia di PDP-kan. Apa tindakan PDP itu, teman-teman sekalian? Maka adalah perawatan dia, ya, tetap perawatan, ringan isolasi di rumah. Kalau ringan tetap di rumah, yang sedang rawat inap di rumah sakit darurat, tapi kalau berat maka dia dirawat di rumah sakit rujukan. Ya, tindakannya pasti, yaitu dengan pemeriksaan spesimen untuk memberikan konfirmasi apakah dia positif atau tidak. Nah, ini ODP. ODP ini ada 5 kriteria, teman-teman sekalian. Ya, yang pertama adalah dia memiliki demam atau riwayat demam, tidak ada gangguan pernapasan, tidak ada pneumonia berat, ya, tapi tidak ada penyebab lain yang berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, ya. Yang terakhir ada riwayat perjalanan dari luar negeri, maka dia di ODP-kan, ya. Nah, yang kedua sama dengan yang di atasnya, tapi bisa salah satu. Kalau yang atas yang pertama dia ada demam, yang kedua tidak ada demam dia, tapi ada gangguan pernapasan, ya, maka dia di ODP-kan. Yang ketiga, ini sama dengan yang di atas, ya, tapi adalah dia sama-sama demam, ya, sama-sama tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, tapi transmisinya lokal di Indonesia, ya. Yang keempat sama dengan nomor 2. Yang keempat sama dengan nomor 2, ya, artinya dia tidak ada demam, tapi ada gangguan pernapasan, tidak ada penyebab lain yang meyakinkan, dan dia di daerah transmisi lokal yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah tidak ada demam, tapi ada gangguan pernapasan, tapi dengan ada kontak dengan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Apa tindakannya untuk yang ODP? Sekali lagi adalah isolasi diri di rumah. Nah, perbedaannya dengan revisi yang pertama dan kedua, bahwa ODP sekarang sudah harus melakukan pemeriksaan spesimen. Ya. Apa berikutnya adalah fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pemantauan kondisi pasien, ya, setiap hari kurang lebih selama 2 minggu dengan menggunakan form pemantauan. Ya. Apabila mengalami perburukan orang ODP ini sesuai dengan kriteria pasien dalam pengawasan atau laboratoriumnya positif, maka dibawa ke rumah sakit darurat, ya, untuk yang gejala sedang. Tapi kalau gejala yang makin berat, maka dia harus dirujuk segera ke rumah sakit yang rujukan. Nah, ini istilah baru ya, OTG. OTG itu adalah orang tanpa gejala. Intinya OTG itu, teman-teman sekalian, adalah tidak ada gejala yang muncul. Ya. Tidak ada gejala yang muncul pada orang tersebut, ya. Baik itu demam atau riwayat demam, ya, tidak ada gejala tanda gangguan pernapasan, tidak ada pneumonia berat atau ispa berat, ya, tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, tidak juga ada daerah transmisi baik luar maupun di lokal Indonesia, tapi ini penting, ya, disebut dengan OTG itu adalah orang yang tanpa gejala, ya, tapi dia ada kontak dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 pada 14 hari terakhir sebelum gejala. Nah, jadi inilah mengapa teman-teman sekalian kita perlu membuka diri, yaitu dengan tracking, ya, dengan apa namanya yang pernah dilakukan oleh beberapa instansi misalnya. Ini penting, ya, apakah dia pernah kontak dengan yang terkonfirmasi, untuk apa? Untuk melihat status diri kita,
ya status kita ini apa? Apakah kita OTG, ya, apakah kita ODP dan seterusnya. Sehingga akan lebih gampang bagi kita untuk menindaklanjuti sebagai tindakan-tindakan berikutnya. Nah, untuk OTG ini dilakukan karantina mandiri, ya, sama ya, pemeriksaan spesimen. Kemudian puskesmas melakukan pemantauan kondisi pasien setiap hari kurang lebih selama 2 minggu dengan menggunakan form pemantauan, dan apabila muncul gejala tanda-tanda yang ringan tetap diisolasi di rumah saja. Kalau sedang sama yaitu di rumah sakit darurat. Kalau yang berat adalah dibawa ke rumah sakit rujukan. Nah, ini penting teman-teman sekalian bahwa mendiagnosa infeksi COVID-19 ini adalah yang paling penting adalah gejala klinis, ya, gejala klinis. Nah, studi-studi mengatakan bahwa baik di Cina, ya, di Italia, bahkan di Indonesia, gejala klinis yang muncul artinya memang bervariasi gitu ya. Tetapi dari studi-studi yang muncul, gejala-gejala yang muncul itu rata-rata adalah gejala demam hampir 100%, ya, kemudian gejala batuk pilek dan sebagainya itu hanya sampai 55% sampai 75% saja, ya. Dan kemudian ada gejala-gejala lain, ya, yang bisa muncul yang hampir menyerupai dengan gejala-gejala yang seperti flu biasa saja, ya. Nah, ini yang penting adalah riwayat berpergian ke tempat daerah terjangkit, ya. Kemudian nanti ada pemeriksaan laboratorium rutin yang bisa dilakukan untuk mendiagnosa apakah dia terkonfirmasi dengan virus corona atau bukan. Nah, beberapa sejawat-sejawat kita, ya, terutama di penyakit dalam, ya, di spesialis paru dan sebagainya, sebenarnya banyak temuan gitu ya, yang pemeriksaan laboratorium rutin ini bahkan ini bisa menunjukkan gejala-gejala yang lebih khas gitu ya, kepada mengarah kepada infeksi COVID-19 ini, ya, yang tidak khas juga terjadi kepada gejala-gejala penyakit yang lainnya. Sehingga bagi kita, ya, teman-teman kita yang berada di rumah sakit juga kadang-kadang dengan pemeriksaan laboratorium juga mendukung, ya, untuk menegakkan diagnosa apakah dia terinfeksi virus atau bukan, ya. Nah, kemudian ada lagi gambaran pemeriksaan ronsen torak, ya, yang ini juga bisa menjadikan diagnosa awal, ya, di studi-studi yang terjadi baik di Cina menunjukkan bahwa dari hari kedua mulai terjadi gejala-gejala yang muncul pada pasien-pasien yang terinfeksi COVID itu menunjukkan gambaran-gambaran pneumonia. Ada gambaran-gambaran bercak-bercak, ya. Ada gambaran seperti kalau istilah medisnya adalah kita sebut dengan GGO, ya, ground glass opacity. Apa itu GGO? Itu adalah gambaran-gambaran seperti gelas yang remuk, gitu ya. Nah, ini bahkan sangat membantu, dan kalau kurang jelas dengan ronsen torak, maka biasanya dilakukan dengan CT scan torak. Nah, itu akan lebih jelas lagi kelihatan gambaran GGO ini. Sehingga salah satu mendiagnosa untuk yang namanya infeksi COVID-19 ini adalah salah satunya dengan CT scan torak, yaitu dengan gambaran GGO atau ground glass opacity ini. Nah, yang berikutnya adalah pengambilan spesimen usap hidung dan tenggorok, yang barangkali nanti lebih dijelaskan oleh Dr. Arif yang lebih spesifiknya. Kemudian yang terakhir adalah mendiagnosa spesimen ini sebaiknya dikirim dalam kurang waktu 1-24 jam yang ditujukan kepada Laboratorium Pusat Litbangkes di Jalan Percetakan Negara nomor 23A Jakarta Pusat. Nah, ini barangkali menjadi catatan bagi kita, ya, untuk pemeriksaan spesimen ini ada keterbatasan gitu ya. Ada keterbatasan, yang pertama adalah keterbatasan metode pengambilan sampelnya, ya. Karena apa? Karena akan berpengaruh kepada SDM yang mengambilnya. Apakah tepat tempat pengambilannya dan sebagainya. Terus yang kedua, berpengaruh juga dengan terpusatnya untuk pemeriksaan konfirmasi yang harus berada di pusat. Ya, nah, sehingga mudah-mudahan, ya, dengan adanya pertemuan hari ini kita memberikan pencerahan kepada masyarakat atau barangkali pemerintah, bahkan pemerintah sekalipun, untuk memperbanyak fasilitas yang bisa tempat pengiriman spesimen ini, sehingga mempercepat jalur memastikan hasil daripada spesimen tersebut apakah dia positif atau tidak. Sehingga
permasalahan-permasalahan misalnya dengan lamanya waktu pengiriman gitu ya, mulai dari pengambilan di daerah sampai dikirim ke Jakarta dengan waktu yang terbatas yang lama. Kemudian ada keterbatasan misalnya VTM-nya gitu ya, virus transport medianya yang barangkali terbatas. Ya, belum lagi pengaturan suhu dan sebagainya, sehingga ini mempengaruhi juga validitas daripada pemeriksaan yang untuk memastikan apakah dia terkena atau tidak daripada virus corona ini. Nah, ini mungkin bahan untuk pengambilan spesimen gitu ya, yang nanti mungkin dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini pengobatan. Ini penting bagi kita bahwa pengobatan ini prinsipnya adalah belum ada vaksinasi maupun pengobatan yang tersedia saat ini ya untuk infeksi dan virus COVID-19 ini ya. Kemudian terapi yang paling penting adalah yang bersifat suportif saja dengan pemberian oksigen, ya cairan dan elektrolit, nutrisi dan antibiotik. Nah, inilah mengapa saya sampaikan ini penting bagi kita, ya untuk yang bergejala ringan, ya gejalanya ringan, artinya boleh dia isolasi di rumah saja dengan apa? Dengan pemberian cairan, dengan cukup minum, ya, dengan memperbaiki nutrisinya, ya, dengan makanan, ya. Kemudian yang terakhir boleh dia menggunakan antibiotik, ya, artinya untuk apa? Untuk menangani gejala-gejala ringan sebelum dia menghadapi gejala-gejala yang lebih berat. Ya. Kemudian yang ketiga, pengobatan yang berikutnya adalah pada pasien-pasien dengan infeksi yang berat, ya, dengan gagal nafas, perlu dirawat di ICU untuk mendapat bantuan ventilator mekanik. Nah, ini perlu saya jelaskan teman-teman sekalian bahwa perjalanan penyakit orang-orang yang terkena virus corona ini adalah tidak serta-merta. Ya, jadi pada saat kita kontak dengan virus, itu ada masa inkubasi namanya. Masa inkubasi itu berapa? 2-14 hari. Apa itu masa inkubasi? Adalah masa di mana mulai kita terpapar dengan virus sampai dia menimbulkan gejala. Ya, ada yang menimbulkan gejala, ada yang tidak. Tergantung pada apa? Tergantung pada daya tahan tubuh kita, ya, dalam rangka kita melawan patogen yang akan masuk dalam tubuh kita. Ya, nah sehingga poinnya adalah orang yang terkena virus corona ini, artinya dengan positif mengandung virus corona ini, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa bukan akhir dari segalanya. Ya, tapi masih ada benteng yang pertama dalam tubuh kita adalah imunitas tubuh. Ya, dalam rangka kita melawan patogen tersebut, ya, dengan reaksi antibodi kita. Nah, sehingga nanti kita mungkin membahas juga tentang rapid test gitu ya. Apakah rapid test bisa menentukan seseorang apa dia terkena atau tidak gitu dan seterusnya. Nah, jadi intinya itu ya, pertama belum ada vaksin, ya belum ada tersedia obat anti infeksi dari virus ini. Terapinya hanya bersifat suportif saja yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah, yaitu dengan misalnya dengan dengan udara yang baik gitu ya, pencahayaan yang baik, kemudian terapi cairan yang cukup, elektrolit yang cukup, bahkan dengan nutrisi, itu dalam rangka tadi meningkatkan self-limiting disease. Tadi kita sebut dengan bahwa virus itu adalah bagaimana tubuh itu bisa menghadapi, melawan virus itu dengan daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, berikutnya inti daripada seminar kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa barangkali sudah paham semua tentang pencegahan infeksi virus corona itu adalah yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya, dengan menggunakan pembersih ya, pembersih dengan yang berbasis alkohol atau hand sanitizer. Nah, ingin saya sampaikan bahwa tadi di depan kita tidak lebay juga tidak juga abai dalam hal ini, yang sekarang orang sudah sudah hampir setiap 5 menit gitu ya mencuci tangan dengan hand sanitizer dan sebagainya. Padahal tidak ada yang lebih baik ya dari hand sanitizer dan lain sebagainya itu kecuali hanya dengan mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir saja. Ya, kalau kita di rumah sebenarnya yang sudah mengalami misalnya WFH, kita tidak usah menggunakan hand sanitizer karena kita tidak bersentuhan dengan orang luar, ya dengan barang-barang yang ada di luar, tapi hanya cukup dengan menggunakan cuci tangan dengan air, ya dengan sabun dengan air yang mengalir. Nah, kemudian yang kedua, pencegahan yang kedua adalah dengan tutup mulut dan hidung saat dengan masker atau tisu atau dengan tangan saat batuk maupun bersin, ya. Cuci tangan dan membuang masker atau tisu setelah bersin itu. Nah, ini untuk
menghindari pencegahan atau pencegahan terhadap penyebaran virus itu. Kemudian yang ketiga adalah gunakan masker saat kontak dengan individu dengan batuk atau demam, dan periksa ke tenaga kesehatan jika ada memiliki demam atau sulit bernapas. Yang berikutnya adalah hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Ini penting ya. Kenapa? Karena kita di depan tadi mengatakan bahwa penularannya adalah dengan droplet ya. Droplet itu tidak akan menyentuh dari kulit masuk ke kulit dia, tetapi akan memasuki mukosa. Apa mukosa yang paling mudah dimasukin oleh virus itu adalah pertama mata, yang kedua adalah hidung, yang ketiga mulut. Nah, sehingga dengan kata kunci ini ya artinya kita banyak nanti pelajarannya bahwa kita mengurangi kontak dengan mata, hidung, tangan apa yang masih belum bersih gitu ya, dan seterusnya. Nah, yang penting lagi adalah segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah setelah bepergian. Yang terakhir adalah menjaga imunitas diri untuk mengendalikan penyakit itu dengan apa? Dengan konsumsi gizi seimbang. Nah, saya menyampaikan kepada para peserta sekalian, bagi yang kira-kira menggunakan diet gitu ya, yang menggunakan diet tertentu ya pada saat-saat yang penting ini, barangkali perlu dievaluasi kembali ya, misalnya untuk menurunkan berat badan dengan cepat sehingga menggunakan metode-metode diet yang tertentu yang tidak mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, menurut saya perlu dievaluasi ulang. Kenapa? Karena kita membutuhkan gizi yang seimbang pada saat masa penyebaran COVID ini, sehingga dengan makanan yang cukup itu ya yang bergizi dan berimbang tentunya, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kedua adalah tetap beraktivitas fisik ya, senam ringan ya, tanpa gerakan-gerakan barangkali yang malah memberikan kita menjadi overtraining ya. Jadi dianjurkan hanya aktivitas fisik yang ringan saja, yang hanya untuk merelaksasikan gerakan-gerakan tertentu saja ya. Nah, ini yang penting adalah istirahat cukup ya. Yang selama ini kita mungkin tidurnya 4 sampai 5 jam, bahkan lebih kurang daripada itu, maka diharapkan pada saat ini ya untuk pencegahan kita harus mematok jumlah tidur kita itu harus 6 jam paling tidak ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita melalui istirahat yang cukup tadi. Nah, ini secara ilmu kedokterannya suplemen vitamin sangat dibutuhkan ya, terutama vitamin C ya. Bahkan sejawat-sejawat kita di rumah sakit ya, untuk terapi suportif yang ada kasus-kasus yang berat itu menggunakan suplemen vitamin C dosis tinggi. Tapi bagi kita untuk pencegahan boleh menggunakan vitamin C yang bentuknya oral dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan per hari ya. Kemudian yang berikutnya tidak merokok ya. Dan terakhir adalah mengendalikan komorbid ya. Apa itu komorbid? Adalah penyakit-penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini perlu saya tegaskan kembali kepada kita semua bahwa yang meninggal akibat serangan virus corona itu adalah bukan hanya karena virusnya saja, tetapi karena adanya komorbid ini. Ya, memang sudah ada penyakit-penyakit penyerta sebelumnya, apakah dia DM, ya, apakah dia hipertensi, apakah sudah ada kanker sebelumnya. Bahkan yang paling berbahaya adalah sudah ada penyakit-penyakit paru sebelumnya. Sehingga dengan masuknya virus tadi, ya, dia akan mengaktifkan, malah menambah berat kondisi-kondisi yang ada penyakit sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting bagi kita, ingin saya garis bawahi, selain imunitas tubuh, ya, yang paling penting lagi adalah imunitas jiwa yang paling penting. Ya, kita sudah banyak menerima laporan, ya, pasien-pasien yang karena sudah ketakutan, ya, ketakutan dengan hal-hal yang berhubungan dengan virus corona ini. Ya, misalnya ada yang sudah merasa ketakutan, dia merasa bahwa sudah tidak bisa tidur, bahkan sudah ada gangguan-gangguan yang lainnya, sehingga bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa menjaga imunitas jiwa ini dengan apa? Dengan tetap meningkatkan kewaspadaan itu, dan kita meyakini betul bahwa wabah ini adalah merupakan ketetapan ya yang harus kita hadapi.
Ya. Terakhir sebagai kesimpulan teman-teman sekalian bahwa virus COVID-19 ini merupakan virus baru ya yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Ya, penularan infeksi terjadi melalui percikan dan kontak dengan benda-benda atau makanan yang terkontaminasi. Nah, sehingga ini kita harus garis bawahi bahwa harus ada droplet dia. Droplet itu artinya dari orang-orang yang batuk, dari orang-orang yang bersin. Yaitulah mengapa kalau kita sudah mengalami batuk, ya, pilek, maka orang-orang yang sakit ini, maka dia harus menggunakan masker. Bahkan kalau dia batuk, malah dia harus menggunakan adab-adab bagaimana batuk yang sebenarnya, sehingga tidak sampai mengeluarkan droplet-droplet yang bisa menyebarkan virus itu. Nah, yang ketiga kesimpulannya adalah gejala klinis yang ditimbulkannya umumnya ringan sampai berat, ya. Nanti dari ringan sampai berat dan nanti kita harus bisa membedakan ya apakah dia hanya flu biasa ya yang kita sebut dengan common cold ya, apakah dia memang gejala pilek, batuk atau demam yang memang mengarah kepada COVID-19 itu. Nah, yang terakhir adalah diagnosa ditegakkan dengan pengambilan spesimen usap hidung dan tenggorok untuk identifikasi virus ya. Nanti ada rapid test dan seterusnya. Yang berikutnya kesimpulannya adalah belum ada obat antivirus yang dapat digunakan untuk COVID-19 ini. Dan pengobatan yang diberikan hanya bersifat suportif saja, sesuai dengan gejala yang muncul. Nah, demikian teman-teman sekalian, materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan beberapa kesimpulan tadi, pertama adalah kita memberikan pemahaman bahwa ini bukan merupakan hal yang sepele, ya, artinya kita tetap harus waspada, tapi juga bukan hal yang sangat menakutkan sehingga kita sampai mengandalkan berlebih-lebihan juga dalam rangka misalnya mencuci tangan, menggunakan masker N95 di rumah misalnya gitu ya, dan seterusnya. Dan kemudian juga harus logis juga dengan aktivitas yang lain, bukan berarti kita harus berhenti sampai di sini dengan berdiam saja, tapi harus tetap beraktivitas di rumah ya, dengan menggunakan tadi makanan-makanan yang sehat, istirahat yang cukup ya. Kemudian yang paling penting adalah memberikan daya tahan tubuh jiwa ya, daya tahan tubuh dan daya tahan tubuh jiwa tadi, sehingga kita yakin betul bahwa ini adalah merupakan musibah yang harus kita hadapi dan kita harus kembalikan kepada suatu zat ya yang memang memiliki semua itu ya. Demikian Mbak Miska yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ferry.